Halo, selamat datang di Kava Ministry. Puji nama Tuhan, kalau hari ini Kava Ministry boleh kembali ada bersama-sama dengan kita semua. Semua hanya karena anugerahnya. Saya berharap kita semua ada dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan senantiasa bersyukur. Bagaimana keadaan level jiwa Anda? Besar harapan saya kita semua terus berjaga dan terjadi peningkatan dalam level jiwa kita. Dan jangan lupa untuk aktifkan GPS kita setiap hari, karena Tuhan sedang membawa anak-anaknya untuk masuk dalam satu era yang baru, era yang belum pernah kita alami sebelumnya. Jadi benar-benar baru, dan untuk itu Tuhan mau supaya kita anak-anaknya terus berjaga dan bersiap untuk alami hal-hal yang besar bersamanya di akhir zaman ini. Waktu saya sedang doa pagi beberapa minggu yang lalu, terlintas di dalam pikiran saya untuk bertanya kepada Tuhan apa yang harus dipersiapkan oleh anak-anak Tuhan untuk dapat masuk era yang baru ini. Seperti sudah kita bahas di teaching series sebelumnya, bahwa sesudah masa Sukot maka kita akan masuk satu era yang baru. Dan era yang baru ini gambarannya seperti pada waktu awal penciptaan. Makanya kalau kita mau melihat, orang Yahudi pun biasanya mereka mulai lagi untuk membaca Taurat itu dari awal, dari kitab Kejadian. Dan menjadi pertanyaan buat saya, kalau ini adalah gambaran era yang baru itu seperti apa, supaya kita lebih lagi jelas mendapatkan tuntunan sebagai anak-anak Tuhan. Setidaknya kita tahu kita sedang ada di posisi mana dan apa yang kita hadapi, dan bagaimana kita dapat menyikapi sebagai anak-anak Tuhan di era yang baru ini. Dan Tuhan memberikan jawaban untuk saya membuka dari firman Tuhan yang ada di Yosua 8. Dan waktu saya membuka kitab Yosua 8, ternyata itu adalah tentang bagaimana bangsa Israel mengalahkan Raja Ai dan rakyatnya. Makanya saya mulai mempersiapkan, mengumpulkan data-data, mengumpulkan bahan untuk saya membahas tentang hal yang ada di Yosua 8 ini. Tetapi waktu saya mempersiapkan semuanya, saya merasakan bahwa apa yang saya persiapkan ini tidak seirama dengan apa yang Tuhan mau. Seperti yang sudah juga kita bahas di teaching seri yang ke-16, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus berjalan seirama dengannya. Untuk itu, bagaimana kita berjalan seirama dengannya? Kita perlu untuk mengetahui kehendaknya, seperti yang tertulis di Roma 12 ayat 2, bahwa anak-anak Tuhan harus mengalami pembaharuan pola pikir sampai benar-benar dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya seperasaan dengannya, sehingga kita tahu kehendaknya serta dapat menangkap apa yang Dia mau dengan sempurna. Makanya dalam beberapa hari saya terus mencari tahu apa yang Tuhan mau, karena waktu saya membahas apa yang ada di Yosua 8 secara literal atau tekstual, rasanya Tuhan tidak terlalu setuju. Makanya saya terus bolak-balik membacanya sambil saya terus berkomunikasi, sampai akhirnya satu hari Tuhan seperti meng-highlight kata dari Ai ini, yang secara tekstual kita pahami ini adalah nama tempat atau nama kota yang ada di tanah Kanaan. Dan waktu saya terus mengulang kata itu, tiba-tiba saya mendapatkan hikmat dari Tuhan, bahwa Tuhan mau saya bukan membahas tentang kota Ai, tetapi Dia mau saya membahas tentang AI yang ada saat ini. Apa itu? AI, Artificial Intelligence. Dan ini mengejutkan saya. Saya pikir, how come Tuhan? Dari mana saya mulainya? Saya bingung untuk memulainya. Dan saya cukup berdebar. Kenapa? Karena saya tahu kapasitas dan keberadaan saya. Saya orang yang gaptek kalau bicara soal teknologi. Dan rasanya ini bukan bagian saya. Jadi saya bilang kepada Tuhan, saya tidak punya kapasitas ini. Tetapi Dia
tetap mau saya untuk membahasnya. Jadi akhirnya dengan keberanian yang dari Tuhan, saya mencoba untuk membahas tentang AI atau Artificial Intelligence ini. Dan saya rasa Tuhan mau memberikan pesan kepada anak-anaknya supaya dapat bijak sehubungan dengan adanya Artificial Intelligence ini. Makanya saat ini di teaching seri yang ke-17 ini, Kava Ministry akan membagikan tentang bagaimana sikap anak-anak Tuhan terhadap teknologi yang namanya Artificial Intelligence, dan kita akan membahasnya dengan landasan firman dari Yosua 8. Seperti yang sudah kita bahas bahwa kita sedang memasuki satu era atau zaman atau peradaban yang baru, dan sepertinya Tuhan mau supaya anak-anaknya berkemenangan atau bermanifestasi di akhir zaman ini. Peradaban sering digunakan untuk merujuk kepada satu periode sejarah manusia saat mereka telah mencapai tingkat kemajuan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Jadi peradaban ini berhubungan dengan yang namanya perkembangan manusia atau evolusi dari manusia. Dan bicara tentang peradaban, maka biasanya erat hubungannya dengan yang namanya teknologi. Apa itu teknologi? Teknologi adalah penerapan pengetahuan ilmiah atau keahlian, pengetahuan untuk tujuan praktis dalam kehidupan manusia. Teknologi biasanya digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia dengan cara menyediakan barang-barang atau alat atau sistem yang diperlukan untuk keberlangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Perkembangan teknologi kalau kita lihat dimulai dari masa atau era prasejarah ketika manusia mulai mengembangkan alat dan teknik untuk dapat bertahan hidup. Dan pada masa itu adalah era di mana manusia mulai menggunakan api dan berlanjut dengan membuat alat-alat yang diperlukan menggunakan batu. Makanya kita kenal ada yang namanya zaman batu. Apa itu zaman batu? Di mana manusia menggunakan alat batu untuk berburu, kemudian juga digunakan untuk mengumpulkan makanan, membuat rumah dan alat-alat yang diperlukan. Dan kemudian setelah zaman batu, maka muncullah yang namanya zaman perunggu, di mana manusia mulai menggunakan logam untuk membuat alat-alat yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari dan juga senjata. Dan selanjutnya ada juga yang namanya zaman besi, di mana manusia mulai menggunakan besi untuk membuat khususnya alat-alat pertanian dan senjata yang lebih kuat. Dan selanjutnya kita mengenal era yang namanya revolusi industri, di mana manusia mulai melakukan terobosan atau transformasi besar-besaran khususnya dalam bidang teknologi manufaktur yang mengubah sistem produksi dari manual menjadi mesin. Sebelum terjadinya revolusi industri, kita melihat bahwa peradaban sebenarnya tidak terlalu pesat perubahannya, tidak terlalu terlihat kemajuannya. Contohnya di bidang transportasi, sampai abad 16 kita masih melihat bahwa alat transportasi yang digunakan adalah berupa binatang. Makanya kita dapat melihat kuda, onta, keledai itu sampai tahun 1600 masih banyak digunakan. Dan kita juga melihat pada saat itu kapal-kapal masih menggunakan tenaga manusia dan juga angin. Makanya kalau kita melihat dahulu China itu sangat terkenal karena dia punya kapal-kapal yang hebat yang digunakan sebagai alat transportasi yang luar biasa pada abad itu, sehingga kita dapat melihat bagaimana Cina dapat menguasai dunia saat itu. Tetapi saat ditemukannya mesin uap di Eropa dan Amerika oleh para ilmuwan, maka mulai beralihlah kekuasaan dari China ke bangsa Eropa.
Dan Kava Ministry akan mengajak kita melihat tahap perkembangan peradaban saat masuk revolusi industri yang pertama yang kita kenal dengan Society 1.0 sekitar tahun 1750 sampai 1860 yang dimulai di Britania Raya. Dan setelah terjadinya revolusi industri yang pertama ini, maka peradaban manusia terus mengalami perubahan yang sangat cepat dan signifikan, terutama perubahan secara besar-besaran terjadi di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, di mana terjadi perubahan dari yang tadinya memakai tenaga manusia, yang tadinya memakai tenaga binatang, diubah dengan tenaga mesin. Dan ini semua disebabkan karena ditemukannya mesin tenaga uap yang ditemukan oleh James Watt sekitar tahun 1764 dan diikuti oleh ilmuwan-ilmuwan lainnya, di mana mereka menciptakan juga kapal yang bertenaga uap menggantikan kapal yang tadinya menggunakan tenaga manusia dan juga mengandalkan kekuatan dari angin. Berubah sejak ditemukannya kapal yang digerakkan oleh mesin uap ini. Dan juga pada tahun 1904 ditemukan lokomotif uap pertama. Jadi dari sini kita dapat melihat begitu cepatnya terjadi perubahan khususnya dalam bidang transportasi. Dan hal inilah yang menyebabkan tenaga manusia maupun tenaga hewan tidak lagi dibutuhkan, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran meski jumlah produksi saat itu sangat meningkat. Jadi saat itu banyak sekali pengangguran massal dan akibatnya terjadi demonstrasi di mana-mana menuntut kepada pemerintah untuk memberikan lapangan pekerjaan. Jadi di setiap perubahan peradaban biasanya memang ada gejolak dari masyarakat yang setuju dan yang tidak setuju. Dan kemudian berlanjut kepada revolusi industri yang kedua, Society 2.0, terjadi di awal abad 20, yaitu dimulai sekitar tahun 1913, di mana diawali dengan ditemukannya listrik. Dan ini berdampak kepada hasil produksi yang jauh lebih murah biayanya. Makanya terjadi perpindahan dari masyarakat yang menggunakan tenaga uap ke tenaga listrik. Ada transformasi besar-besaran di sini. Kemudian kita masuk kepada yang ketiga, revolusi industri 3.0. Ini terjadi sekitar abad 20, ditandai dengan adanya teknologi digital serta internet, di mana dengan adanya teknologi digital dan internet, maka ruang dan waktu tidak lagi menjadi jarak. Semua dapat dikerjakan dengan lebih cepat. Pada masa revolusi ini, dengan terciptanya teknologi komputer menjadi pertanda cikal bakal dari kemudahan pekerjaan. Jika pada revolusi sebelumnya segala sesuatunya masih dikendalikan oleh manusia, maka pada revolusi industri 3.0 kita sudah menggunakan sistem otomatisasi yang dikontrol oleh komputer. Di samping itu, sistem komunikasi juga telah berubah dengan sangat cepat dan canggih menjadi teknologi digital, sehingga penyebaran akses informasi semakin cepat. Terjadi perubahan pola relasi serta komunikasi terjadi pada masyarakat kontemporer. Dulu kita rasanya sulit untuk menyampaikan pesan kepada teman atau kerabat kita, tetapi saat ini banyak aplikasi yang membuat kita bisa terhubung dengan banyak orang di berbagai tempat di waktu yang sama. Kemajuan teknologi komputer yang terjadi pada perkembangan 3.0 ini sangat pesat. Hal inilah makanya revolusi industri 3.0 ini disebut dengan revolusi digital. Dan selanjutnya revolusi industri 4.0, di mana ini adalah tren dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber.
Jadi era revolusi industri 4.0 ini telah menjadi topik perbincangan semua kalangan, mulai dari pemerintah, masyarakat, bahkan perusahaan pun berusaha mengarahkan berbagai macam strategi untuk dapat menghadapinya. Perubahan pada industri 4.0 ini telah mengembangkan teknologi berkelanjutan dan munculnya teknologi-teknologi baru seperti internet, komputerisasi, robotik, microchip, IoT, Internet of Things, kemudian juga deep learning, kecerdasan buatan atau yang kita kenal dengan artificial intelligence. Dan sekarang kita masuk kepada revolusi industri 5.0. Pemerintah Jepang menyebut Society 5.0 ini adalah di mana ruang maya dan ruang fisik konvergen atau dalam kata terintegrasi. Jadi ke depan ini kita bukan hanya berhubungan dengan hal yang berhubungan dengan ruang fisik, tapi ruang maya itu benar-benar bisa seperti nyata. Dan di masa ini semua hal akan menjadi semakin mudah, khususnya dengan penggunaan yang namanya AI atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang akan membantu kita memproses data sehingga kita dapat menerima hasil yang sudah jadi. Keterbatasan fisik kita akan dibantu nantinya dengan robot yang mudah dikendalikan dengan komputer dan internet. Singkatnya, semua hidup kita nanti akan lebih praktis dan otomatis. Jika visi dari Society 5.0 ini terwujud, maka kita akan melihat ke depannya dunia akan terlihat sangat berbeda dari apa yang kita lihat sekarang. Setiap perkembangan dalam sejarah manusia biasanya dapat memberi dampak yang positif dan juga dampak yang negatif terhadap manusia itu sendiri dan juga terhadap alam yang ada di sekitarnya. Makanya saya dapat memahami kenapa Tuhan mau memberikan pesan sebelum kita masuk kepada era itu supaya kita benar-benar mempersiapkan segala sesuatunya. Dan pemerintah Jepang lewat Perdana Menterinya yang bernama Shinzo Abe pada waktu pertemuan Forum Ekonomi Dunia pada 2019 sudah mendeklarasikan bahwa negara mereka sudah masuk kepada era yang namanya Society 5.0. Peradaban versi kelima ini akan mengintegrasikan ruang fisik dan ruang maya sehingga akan sangat mengandalkan kecanggihan teknologi informasi yang perkembangannya makin pesat. Dan setelah kita melihat bagaimana perkembangan peradaban Society 5.0 ini menjadi pertanyaan, apakah anak-anak Tuhan siap dengan semua ini? Dan kita mau melihat posisi Indonesia saat ini sedang ada di era yang mana. Dan kemarin bukan kebetulan saya dapatkan informasi bahwa tanggal 14 November 2024 ini akan ada yang namanya Indonesia AI Day. Dan mereka membuat satu acara yang dibuat oleh Indosat, Lintas Sarta, Kominfo, kemudian juga didukung oleh beberapa partner mereka. Mereka menyuguhkan satu tema yang namanya Unleashing Indonesians AI Sovereignty. Artinya yaitu bersiap menuju masa depan AI yang berdaulat di Indonesia. Jadi seperti satu deklarasi bahwa 14 November ini Indonesia mulai masuk kepada teknologi yang namanya 5.0. Kita mau melihat apa yang mereka tuliskan, saya bacakan saja. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence telah menjadi kekuatan transformasi global. Indonesia memanfaatkan kekuatan ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi dalam negeri. Indonesia telah melangkah maju dalam adopsi teknologi AI dengan peluncuran strategi nasional kecerdasan artifisial Stranas KA 2020 sampai 2045 yang
menekankan 5 prioritas nasional, yaitu layanan kesehatan, reformasi birokrasi, pendidikan dan penelitian, ketahanan pangan, serta mobilitas dan kota cerdas. Jadi kita dapat melihat di sini apa yang sedang dipersiapkan oleh bangsa kita. Dan karena tadi Tuhan berpesan untuk saya membahas tentang AI, maka saya akan sedikit berbicara tentang AI. Apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem komputer untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. AI memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah kognitif seperti pengenalan suara, pengenalan wajah, pemrosesan bahasa alami, dan pengambilan keputusan. AI telah banyak diterapkan di berbagai bidang seperti industri, medis, pendidikan, bisnis, dan kehidupan sehari-hari. Nah, kita mau melihat beberapa contoh di antaranya ya. Kita mau melihat di Indonesia pun hari-hari ini banyak orang yang podcast sekarang bukan mengundang bintang tamunya adalah orang, tapi mereka mengundang bintang tamunya adalah AI. Dan waktu saya melihat bagaimana AI ini berbicara benar-benar menakjubkan. Kenapa? Karena seperti berbicara dengan seseorang yang sangat cerdas. Mereka punya jawaban apapun yang ditanyakan, yang ada di data mereka bisa jawab dengan luar biasa. Dan kalau kita mau melihat cara bicaranya, intonasinya, segala sesuatunya persis seperti manusia. Dan kemudian kita lihat AI dalam bidang medis sangat pesat. Kalau kita mau melihat itu, rasanya nanti mungkin yang visit ke pasien-pasien bukan lagi orang, tetapi robot atau AI. Dan dalam mendiagnostik dan segala macam perkembangan akan sangat luar biasa. Dan nanti ke depannya kita akan melihat mobil-mobil di jalan yang tanpa driver. Kenapa? Karena mereka berjalan sendiri, berparkir sendiri. Bahkan nanti bis-bis itu tidak ada lagi yang mengemudi karena semua sudah dilakukan oleh AI. Bahkan dalam bidang seni pun AI dapat melukis. Saya melihat kemarin juga ada satu lukisan Mona Lisa yang dibuat oleh AI seperti lukisan Mona Lisa aslinya. Bahkan juga dalam bidang musik banyak sekali saat ini AI dapat menciptakannya dengan waktu yang sangat cepat. Kalau dahulu untuk satu lagu itu dapat diciptakan beberapa waktu, saat ini hanya dalam hitungan menit satu lagu bisa dibuat. Dan kemudian kita melihat lagi nanti ke depannya kita tidak perlu lagi ada asisten yang membantu di rumah kita karena semua sudah dikerjakan oleh AI. Bahkan sampai babysitter pun ke depannya akan AI yang memegangnya. Kemudian kita melihat guru-guru nanti ke depannya akan AI yang mengajar, dan bahkan chef itu nantinya kita akan melihat akan terjadi perkembangan yang luar biasa dari apa yang AI lakukan. Kemudian lebih lagi nanti akan ada pester AI. Sekarang saja kalau saya mengikuti podcast dan bintang tamunya adalah AI, waktu mereka ditanya soal firman Tuhan, luar biasa. Mereka seperti seorang pendeta dan punya pengetahuan yang luas. Jadi dari apa yang kita lihat ini, kedepannya akan terjadi satu perubahan yang luar biasa. Dan kita akan melihat dengan adanya AI ini ada dampak positifnya, ada juga dampak negatifnya. Nah, keuntungan dari adanya AI ini yang pertama adalah pengurangan kesalahan manusia. Salah satu keuntungan terbesar dari AI ini dapat
dapat secara signifikan mengurangi human error dan meningkatkan akurasi dan presisi. Keputusan yang diambil oleh AI dalam setiap langkah ditentukan oleh informasi yang dikumpulkan sebelumnya dan serangkaian algoritma tertentu ketika diprogram dengan benar, sehingga kesalahan ini dapat dikurangi sampai zero. Dan yang kedua, dampak positifnya adalah tanpa resiko. Keuntungan besar dengan adanya AI adalah manusia dapat mengatasi banyak resiko dengan membiarkan robot AI yang melakukannya untuk kita, baik untuk menjinakkan bom atau pergi keluar angkasa dan menjelajahi dalamnya lautan. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang beresiko bagi manusia nanti bisa digantikan oleh AI. Dan dampak positif yang ketiga adalah ketersediaannya 24/7, artinya setiap saat itu bisa dihadirkan. Ada banyak penelitian yang menunjukkan manusia hanya produktif sekitar 3-4 jam dalam sehari. Manusia membutuhkan istirahat dan waktu istirahat untuk menyeimbangkan kehidupan kerja dan kehidupan pribadinya. Tapi AI bisa bekerja tanpa henti, tanpa jeda. Mereka berpikir jauh lebih cepat daripada manusia dan melakukan banyak tugas sekaligus dengan hasil yang akurat. Mereka bahkan dapat menangani pekerjaan berulang yang membosankan dengan mudah dengan bantuan algoritma AI. Yang keempat, dampak positifnya adalah bantuan digital. Hampir semua organisasi besar saat ini menggunakan asisten digital untuk berinteraksi dengan pelanggan mereka yang secara signifikan meminimal kebutuhan sumber daya manusia. Dan dampak positif yang kelima adalah penemuan baru. AI telah membantu menghasilkan penemuan baru hampir di setiap domain untuk memecahkan masalah yang kompleks. Sebuah penemuan baru ini telah membantu para dokter untuk memprediksi stadium awal dari kanker payudara pada wanita dan juga menggunakan teknologi canggih berbasis AI. Yang keenam, dampak positifnya keputusannya tidak bias. Manusia didorong oleh emosi, suka atau tidak suka. AI di sisi lain tanpa emosi dan sangat praktis dan rasional dalam praktek pendekatannya. Keuntungan besar dari kecerdasan buatan ini adalah tidak memiliki pandangan yang bias, yang memastikan pengambilan keputusan yang lebih akurat. Nah, sekarang kita mau melihat dampak negatifnya. Yang pertama adalah biaya tinggi. Kemampuan untuk membuat mesin yang dapat mensimulasikan kecerdasan manusia bukan prestasi kecil. Ini membutuhkan banyak waktu dan sumber daya dan dapat menghabiskan banyak uang. AI juga perlu beroperasi pada perangkat keras dan perangkat lunak terbaru untuk tetap diperbaharui dan memenuhi persyaratan terbaru, sehingga membuatnya cukup mahal. Jadi biaya untuk AI ini tinggi. Yang kedua, tidak ada kreativitas. Kerugian besar adalah AI tidak bisa berpikir out of the box. AI mampu belajar itu berdasarkan dari apa yang dia dapat dari data sebelumnya dan pengalaman masa lalu, tetapi ia tidak bisa kreatif dalam pendekatannya. Yang ketiga, sudah pasti akan terjadi peningkatan pengangguran. Mungkin salah satu kelemahan terbesar dari kecerdasan buatan ini, secara perlahan akan menggantikan sejumlah tugas yang tadinya dilakukan oleh manusia, dan berkurangnya kebutuhan akan campur tangan manusia telah mengakibatkan banyaknya kesempatan kerja yang hilang untuk dilakukan oleh manusia. Tidak usah jauh tadi dari apa yang kita lihat, semua bisa dilakukan oleh AI sampai babysitter pun. Jadi nanti ke depannya akan terjadi pengangguran besar-besaran. Yang keempat, akan membuat manusia malas. Aplikasi AI mengotomatisasi sebagian besar tugas yang membosankan dan berulang. Karena kita tidak harus menghafal sesuatu atau memecahkan teka-teki untuk menyelesaikan pekerjaan. Kita cenderung semakin jarang menggunakan otak kita. Kecanduan AI ini dapat menyebabkan masalah bagi generasi mendatang. Nanti segala sesuatu, tugas, PR, apapun yang dilakukan, mereka bisa melakukannya dengan AI.
Nah, makanya nanti kita akan melihat bahwa otak itu akan semakin tidak digunakan lagi karena semuanya mengandalkan kecerdasan buatan. Yang kelima, tidak ada etika. Etika dan moralitas adalah fitur penting dari manusia yang sulit untuk dimasukkan ke dalam AI. Pesatnya kemajuan AI telah menimbulkan sejumlah kekhawatiran bahwa suatu saat AI akan tumbuh tak terkendali dan pada akhirnya akan memusnahkan umat manusia. Nah, momen inilah yang disebut dengan singularitas AI. Dan ternyata kekhawatiran ini bukan hanya muncul dari masyarakat, tetapi juga dari orang yang justru membuat AI ini. Di antaranya adalah Geoffrey Hinton yang dikenal sebagai Godfather of AI. Dan dia punya karya dasarnya tentang pembelajaran mesin dan algoritma jaringan saraf. Pada tahun 2023, Hinton meninggalkan jabatannya di Google sehingga dia dapat berbicara lebih lagi tentang bahaya AI. Dan dia mengatakan bahwa dia menyesali apa yang dia lakukan sepanjang hidupnya. Ternyata bukan Hinton saja, tetapi pendiri Tesla atau yang kita kenal dengan Elon Musk juga bersama dengan lebih dari 1.000 pemimpin teknologi lainnya mendesak dalam surat terbuka di tahun 2023 untuk menghentikan sementara eksperimen AI berskala besar dengan alasan bahwa teknologi tersebut dapat menimbulkan resiko besar bagi masyarakat dan kemanusiaan. Oke, itu sedikit kita belajar tentang peradaban dan juga AI. Saya tidak bahas lebih jauh karena Anda bisa dapatkan informasi lebih detail. Sudah banyak yang membahasnya. Dan yang menjadi bagian dari Kava Ministry adalah untuk menyampaikan kepada kita semua bahwa Tuhan ternyata minta supaya anak-anaknya mempersiapkan masa ini. Sekarang kita akan back to Bible ke Yosua 8. Dan sepertinya kita akan membahasnya dalam beberapa seri karena mengingat ini adalah hal yang penting kita perhatikan dan berupa pesan Tuhan. Jadi saya mau supaya kita benar-benar dapat paham tentang apa yang Tuhan mau sampaikan. Jadi sebelum kita membahas tentang Yosua 8, di seri ini saya rindu untuk dapat sedikit membahas tentang apa yang ada di kitab Yosua. Untuk itu kita akan buka kitab Yosua. Seperti yang kita lihat di layar bahwa kehidupan adalah perjalanan evolusi yang membawa kita dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Makanya kalau kita lihat Alkitab itu isinya tentang perjalanan. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan kalau tahu hidup itu adalah perjalanan, jangan pernah berhenti. Terus berjalan karena dunia ini bukan destiny kita, bukan tujuan kita. Dunia adalah start atau awal kita menuju kepada yang namanya kekekalan. Dan kalau kita mau melihat di kitab Yosua adalah kitab yang bercerita tentang bagaimana perjalanan bangsa Israel saat mereka pertama kali masuk ke tanah Kanaan. Nah, kalau kita bisa lihat di layar, di situ ada perjalanan bangsa Israel yang terbagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama adalah masa perbudakan di Mesir selama kurang lebih 400 tahun. Bagaimana bangsa Israel ini bisa ada di Mesir? Karena waktu itu ada kelaparan besar dan Yusuf sebagai orang nomor 2 yang ada di Mesir membawa Yakub dan saudara-saudaranya untuk tinggal di Mesir. Dan setelah waktu yang lama membuat bangsa Israel ini akhirnya justru menjadi bangsa yang diperbudak oleh Mesir, dan perbudakan itu terjadi selama 400 tahun. Dan lewat kepemimpinan Musa mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir dan masuk kepada masa yang kedua, yaitu yang kita sebut masa transisi, masa padang gurun. Jadi sebelum masuk ke tanah Kanaan mereka mengalami masa transisi dulu, dan ini ada di bawah kepemimpinan Musa dan Harun. Dan yang ketiga adalah masa untuk masuk
ke tanah perjanjian, dan ini adalah masa di mana Yosua yang memimpin. Dan kalau kita perhatikan di sini, bangsa Israel pada saat itu sedang ada dalam masa transisi di mana terjadi perubahan yang sangat besar atas bangsa Israel, karena saat mereka keluar dari perbudakan Mesir dan kemudian berada di padang gurun selama 40 tahun, mereka ada di bawah kepemimpinan Musa dan Harun. Tetapi kemudian saat mereka mau masuk tanah Kanaan, mereka ada di bawah kepemimpinan Yosua. Jadi apa yang dialami oleh orang Israel ini adalah satu era yang baru buat mereka. Dan kepemimpinan Yosua dimulai saat mereka masuk ke tanah Kanaan. Sedikit saya akan membahas tentang tanah Kanaan. Apa yang dimaksud dengan tanah Kanaan? Tanah Kanaan atau tanah perjanjian adalah tempat atau negeri yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Kita bisa melihat ayatnya ada di Kejadian 12 ayat 6 sampai 8. Saya bacakan ayat. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yaitu pohon terbantin di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Nah, kita bisa melihat di peta di sebelahnya, Sikem itu ada di utara dari kota Ai. Dan ayat 7-nya saya bacakan. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberi negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Dan kalau kita mau melihat dari Abram diberikan janji atas tanah Kanaan dan penggenapan janji dari Yosua, itu adalah waktu yang panjang dan banyak hal yang terjadi di perjalanan bangsa pilihannya, sehingga kita dapat melihat apa yang tertulis di Alkitab, banyak proses yang terjadi di sana. Sedangkan kalau kita mau melihat di awal penciptaan bagaimana Tuhan yang sebenarnya mau menempatkan manusia itu di tempat yang sudah Dia sediakan segala sesuatunya, sehingga manusia di situ benar-benar menikmati hidupnya, yaitu yang namanya Taman Eden. Tetapi karena dosa sudah mencemari Adam, maka perjalanan manusia menjadi begitu panjang untuk kembali lagi ke tanah yang dijanjikan. Dosa membuat manusia tercemar sehingga mengalami penderitaan dan kematian. Makanya untuk kembali masuk kepada rencananya, kita terus dibersihkan. Dan ada satu filosofi yang dipakai oleh orang Yahudi, yaitu tentang yang namanya kelipot. Apa itu kelipot? Dalam bahasa Ibrani, kelipot secara harafiah berarti kupas, cangkang, atau sekam. Jadi seumpama gandum, maka bulir gandum adalah gambaran dari sesuatu yang berasal dari Tuhan, bicara tentang kemurnian, kesucian, dan sekam adalah kelipotnya. Sekam atau kelipot ini adalah gambaran representasi dari kekuatan spiritual yang berasal dari si jahat. Dan sekam inilah yang membuat keberadaan gandum itu menjadi tidak murni lagi, tidak suci atau tercemar. Dan kelipot atau sekam inilah yang membuat anak-anak Tuhan yang adalah anak-anak terang tidak terpancar terangnya. Kenapa? Karena terang atau kesucian yang adalah unsur yang berasal dari Tuhan tertutup cahayanya oleh yang namanya kelipot atau sekam atau kulit yang menempel dan menutupi gandum. Apabila sekam ini dibiarkan, maka sekam ini akan merusak keberadaan dari gandum. Dia akan mengikis terang atau kemurnian atau kesucian yang berasal dari Tuhan. Dan seperti yang kita banyak baca di Alkitab, maka untuk memisahkan
menuliskan gandum dengan sekam, maka biasanya gandum ini akan dibawa ke tempat yang namanya tempat pengirikan atau tempat pemrosesan, tempat pemisahan antara bagian yang berasal dari Tuhan dan yang bukan. Dan di tempat pengirikan kita akan melihat gandum akan dipukulkan ke satu alat secara berulang-ulang sehingga sekam itu benar-benar akan terpisah dari gandumnya. Kita banyak melihat Alkitab menuliskan tentang ini. Nah, di akhir zaman Tuhan mau anak-anaknya mengerti ini. Kita adalah terang dunia, kita harus bangkit menjadi terang. Atau bicara anak-anak Tuhan harus menjaga kesucian atau kemurnian di tengah dunia yang gelap atau sudah tercemar. Makanya jangan kaget atau protes waktu kita menjadi anak Tuhan, maka kita segera akan alami proses pemisahan dari kulit yang kotor atau sekam itu sampai benar-benar kita terpisah dari yang namanya sekam atau kelipot. Makanya Tuhan mengatakan di Alkitab bahwa orang yang dikasihinya akan dihajarnya. Ini adalah gambaran dari proses Tuhan untuk membuang hal-hal yang mencemari manusia. Dan ini adalah gambaran dari wujud kasihnya yang berupa pendisiplinan, sehingga kita dapat terpisah dari hal-hal yang bukan berasal dari Tuhan. Dan adalah tugas anak-anak Tuhan untuk merebut atau mendapatkan kembali kemurnian yang dari Tuhan. Karena selama ini tertutup oleh yang namanya kelipot. Makanya anak-anak Tuhan yang sudah mengalami proses dan mereka sudah dipisahkan dari hal-hal yang berasal dari si jahat, maka anak-anak Tuhan ini cahayanya akan benar-benar terpancar. Makanya anak-anak Tuhan dapat dikatakan mereka adalah juga terang dari dunia. Nah, di akhir zaman ini adalah bagaimana waktunya kita sebagai anak-anak Tuhan benar-benar dapat memisahkan diri kita dari yang namanya kelipot. Bagaimana caranya untuk melepaskannya? Dengan cara kita terus menjaga kemurnian kita dan menolak yang namanya kejahatan, atau kita tidak kompromi dengan yang ada di dunia ini seperti yang tertulis di Roma 12 ayat 2. Makanya kalau kita melihat waktu bangsa Israel mau masuk ke tanah perjanjian, maka bangsa Israel setelah menyeberang dari sungai Yordan, mereka disuruh Tuhan untuk disunat di Gilgal. Ini juga merupakan lambang atau simbol dari gambaran pemisahan manusia dari kekuatan spiritual yang jahat. Kita bisa melihat tentang ini ada di Yosua 5 ayat 1 sampai 9. Saya bacakan ayatnya. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah orang Israel itu untuk kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatlah orang Israel itu di bukit kulit katan. Inilah sebabnya Yosua menyunat mereka, semua orang yang keluar dari Mesir, yakni yang laki-laki semua prajurit telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat, tetapi orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita melihat di sini ya bagaimana orang-orang yang tidak mengikuti proses pemisahan ini, kita melihat mereka tercemar dan mengalami kematian.
Saya lanjutkan ayatnya, kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa Ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah susu madunya. Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka itulah yang disunat Yosua, sebab mereka belum bersunat karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Sesudah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Ini gambaran dari pemisahan bulir gandum dari kelipot. Jadi Tuhan mau bangsa Israel masuk kembali ke tempat yang Dia mau mereka ada. Ya, tadi kita ingat Tuhan berjanji kepada Abraham, tetapi ada syaratnya. Mereka harus kembali dalam posisi murni, tidak tercemar. Ini gambaran dari gandum yang tanpa sekam, bicara tentang kemurnian. Makanya di Gilgal Tuhan membuat perjanjian dengan mereka, dan tadi kita melihat dikatakan bahwa Tuhan menghapuskan celah Mesir. Apa itu celah Mesir? Itu adalah kelipot, sesuatu yang bukan dari Tuhan dan tidak harus ada di anak-anak Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita saat ini? Apa yang Tuhan mau pesankan buat kita? Saya yakin kita semua yang masih hidup saat ini di tahun 2024, kita sudah melewati banyak badai, ada COVID, bencana alam dan lain-lain. Kita yang masih ada saat ini adalah bagian dari bangsa pilihan yang Tuhan mau kita masuk ke dalam tanah perjanjian, di mana itu adalah tempat yang Dia mau kita ada, tempat yang penuh dengan susu dan madu. Kalau kita mau melihat hari-hari ini, kondisi anak-anak Tuhan banyak yang pesimis menghadapi akhir zaman ini. Kenapa? Karena tekanan semakin kuat. Dan apa yang mereka lakukan atau perkatakan hari-hari ini, mereka katakan kepingin cepat-cepat rapture, kepingin cepat-cepat diangkat supaya mereka tidak mengalami kesusahan. Makanya dari itu semua, dari kepasrahan mereka dan mereka menunggu untuk di rapture, maka di hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan yang pasif dan tidak bergairah. Padahal kalau kita baca di setiap masa akhir dari sesuatu periode itu biasanya ada peperangan besar. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan di akhir zaman ini harusnya bergairah, excited untuk apa? Untuk kembali merebut apa yang menjadi bagian kita. Kita adalah bangsa pilihan. Tuhan mau kita masuk ke era yang baru, era Society 5.0, era AI, di mana kita harusnya benar-benar bersemangat, mau berkomitmen dengan Tuhan untuk tidak lagi tercemar atau kompromi dengan dunia. Keberadaan kita seperti keberadaan bangsa Israel, sekalipun mungkin kita tidak bersama-sama seperti keberadaan bangsa Israel saat di padang gurun. Tetapi saya yakin kita semua yang ada saat ini bukan baru dibentuk. Perjalanan hidup kita selama ada di dunia, itulah proses bagaimana kita dipilih. Seperti tadi kita pernah melihat bangsa Israel ada masa perbudakan, kita pun pernah ada di masa itu. Kita pernah ada di masa padang gurun, dan saat ini Tuhan mempersiapkan kita anak-anaknya untuk siap masuk ke tanah Kanaan, ke tanah yang Dia janjikan untuk kita semua. Dan seperti kita ketahui, bangsa Israel yang selama 400 tahun mengalami perbudakan di Mesir, kalau kita mau melihat 400 tahun itu ada 3 atau 4 generasi yang lahir, maka kita dapat melihat bagaimana bangsa Israel ini pun sudah mengalami perubahan di dalam pola pikir mereka. Mereka
ada di Mesir selama 400 tahun membuat mereka ini mempunyai pola pikir sebagai budak. Makanya saat Tuhan membebaskan mereka, mereka tidak langsung dibawa ke tanah perjanjian, tetapi mereka dibawa dulu ke padang gurun atau tempat pengirikan. Supaya apa? Supaya benar-benar mereka kembali murni dan tidak tercemar sebelum mereka mendapatkan apa yang Tuhan sediakan di tanah perjanjian. Dan perbudakan yang terjadi dari generasi ke generasi ini membuat bangsa Israel mempunyai pola pikir sebagai budak. Mungkin saya punya sedikit ilustrasi untuk menerangkan ini. Seperti gambaran seekor kodok yang ditaruh di toples. Kita bisa lihat di gambar, dan toplesnya itu ditutup. Saya yakin waktu pertama kali kodok itu ditaruh di dalam toples, pasti kodok ini akan berusaha untuk melompat keluar. Tetapi dalam waktu yang lama, setiap kodok ini melompat untuk keluar, dia selalu terbentur atau terhalang dengan yang namanya tutup toplesnya. Akibatnya dari dia yang terus berusaha untuk keluar tetapi tidak pernah berhasil karena selalu terbentur dengan tutup toples, akhirnya dia mengalami perubahan pola pikir bahwa dia adalah kodok yang tidak bisa lagi keluar dari toples itu. Makanya pada satu masa di mana toplesnya itu dibuka tutupnya dan tidak pernah ditutup lagi, kodok ini tetap tidak pernah melompat keluar. Kenapa? Bukan karena dia tidak bisa loncat lagi, tetapi karena perbudakan membuat pola pikirnya berubah. Dia tidak pernah lagi bermimpi atau berpikir untuk bisa keluar, padahal sebenarnya kesempatan itu sudah dibuka. Demikian juga dengan bangsa Israel, sekalipun mereka sudah dibebaskan oleh Tuhan dari perbudakan Mesir dengan cara yang spektakuler. Banyak mujizat yang Tuhan lakukan untuk membebaskan mereka, dan mereka melihat segala sesuatunya. Bahkan mereka juga melihat bagaimana Raja Firaun yang memperbudak mereka itu tenggelam di Laut Merah. Harusnya mereka menyadari bahwa inilah kesempatan besar untuk mereka mengalami kemerdekaan. Tetapi ternyata pola pikir mereka yang sudah terbentuk sebagai budak selama 400 tahun tidak membawa mereka mempunyai pola pikir freedom. Makanya kita melihat saat mereka mengalami tantangan di padang gurun, mereka banyak bersungut-sungut. Dan sungut-sungut itu adalah mentaliti budak. Mereka cepat putus asa, tawar hati, pesimis. Dan kalau kita baca di Alkitab, sering bangsa Israel waktu mereka mengalami tekanan, mereka berkata kepada Musa, wah lebih enak kita dikembalikan kembali ke perbudakan di Mesir. Dari sini kita dapat melihat bahwa perbudakan membuat bangsa Israel yang adalah bangsa pilihan menjadi orang-orang yang penakut, orang-orang yang tidak berani menghadapi tantangan, orang-orang yang tidak punya jiwa penerobos. Makanya diperlukan yang namanya tempat pengirikan atau padang gurun untuk membersihkan mereka dari pola pikir perbudakan, pola pikir yang bukan berasal dari Tuhan. Maka seperti kita lihat di layar, sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, Tuhan memerintahkan Musa untuk mengirimkan 12 pengintai. Apa maksud Tuhan di sini? Dia mau melihat bagaimana pola pikir anak-anaknya. Dan kita bisa baca ada di Bilangan 13 ayat 1-2, ke-12 pengintai. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang. Ada 12 suku ya. Semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Jadi dari 12 suku ini mewakili
untuk mereka diuji, dilihat bagaimana pola pikir mereka. Dan ternyata seperti apa yang tertulis di Ulangan 7 ayat 1, bahwa tanah perjanjian ini bukan tanah yang mudah untuk didapatkan. Kita baca dulu ayatnya ya, Ulangan 7 ayat 1. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yaitu orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Jadi untuk bangsa Israel saat itu adalah posisi yang membingungkan. Kenapa? Karena mereka akan bersukacita mendapatkan janji Tuhan, tetapi di satu sisinya lagi ada ketakutan. Kenapa? Karena ada 7 bangsa yang kuat dan juga banyak yang mendudukinya. Jadi sepertinya berkat itu dibungkus oleh raksasa-raksasa yang ada di sana. Karena kalau nanti kita baca ayat firman Tuhan itu mengatakan bahwa orang-orang yang di sana adalah besar-besar. Orang-orang di sana seperti raksasa. Dan dari 12 pengintai yang dikirimkan, kita melihat ada konflik yang terjadi di mana ada Yosua dan Kaleb yang berbeda pendapatnya dengan 10 suku lainnya. Kita akan melihat cara pandang Yosua dan Kaleb yang sebenarnya kalau kita lihat mereka ini sudah punya pola pikir yang tidak tercemar lagi. Mereka ini sudah bersih dari yang namanya selkam atau kelipot, sehingga mereka menyadari tentang identitas mereka dan mereka tahu bagaimana cara berjalan mengikuti irama Tuhan. Makanya mereka punya rasa percaya diri waktu mau menghadapi apa yang di depan mereka. Rasa percaya yang dipunyai oleh Kaleb dan Yosua ini bukan berasal dari rasa percaya diri yang karena ego atau kesombongan, tetapi rasa percaya diri yang ada dari Yosua dan Kaleb ini berasal dari yang namanya kemurnian atau jiwa yang tidak tercemar. Dan kalau kita mau melihat di Bilangan 13 ayat 30 dikatakan di situ, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu. Tadi kita sudah lihat bangsa ini sedang galau mau dapat berkat, tapi masalahnya tantangannya besar. Maka Kaleb yang punya jiwa yang murni menghadapi bangsa Israel yang takut untuk masuk ke tanah Kanaan berkata, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Dan cara pandang dari Kaleb dan Yosua ini berbeda dengan 10 suku lainnya. Kita mau baca di Bilangan 13 ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat dari kita. Lihat, mereka takut. Ya, ayat 32, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui telah diintai oleh suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Mereka takut karena melihat keberadaan dari orang enak di sana yang memang terkenal mereka gambarannya seperti raksasa. Jadi kita melihat dari ayat tadi mereka membawa kabar yang berbeda dengan apa yang dibawa oleh Yosua dan Kaleb. Kalau Yosua dan Kaleb tadi menebarkan tentang optimis bahwa mereka akan pasti dapat menduduki tanah Kanaan, tapi 10 pengintai ini yang masih punya pola pikir perbudakan membawa kabar busuk. Kenapa? Karena kelipot mereka masih tebal. Mereka seperti kodok yang sebenarnya sudah dibuka tutup toplesnya, tapi mereka tidak pernah lagi berani mencoba untuk melompat keluar. Mereka terus hidup di dalam yang namanya ketakutan, tidak berdayaan. Mereka punya mentaliti budak. Padahal kalau kita lihat mereka ini sudah melihat mujizat yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Mereka melihat
laut itu dibelah, mereka melihat tiang awan dan tiang api, tetapi ternyata mereka belum bisa melepaskan pola pikir mereka sebagai budak. Dan kita mau lanjutkan ayatnya. Di ayat 33 dikatakan, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Mereka yang punya mentaliti budak ini mulai takut dengan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu mereka takuti, karena mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Kelipot membuat pola pikir mereka tidak sama dengan pola pikirnya Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada Abraham untuk melihat ke atas, melihat bintang-bintang. Tetapi mereka melihat kepada apa? Mereka melihat kepada hal yang ada di bawah. Kita kemarin sudah belajar tentang level jiwa, bahwa kita ini sebagai anak-anak Tuhan sebenarnya harus melihat perkara-perkara yang di atas. Tetapi karena kita tercemar dengan dunia, maka anak-anak Tuhan lebih banyak melihat hal-hal yang ada di bawah, bicara tentang dunia fisik. Makanya kita melihat di sini bangsa Israel menjadi resah. Mereka mulai berpikir, kita ini kecil, kita ini seperti belalang, kita ini tidak bisa apa-apa. Itu gambaran dari apa? Gambaran dari level force yang kita sudah belajar kemarin di skala Hawkins. Orang-orang yang berada di level force, atau yang kita kemarin katakan dengan level Salomo, itu adalah orang-orang yang sangat lemah. Orang-orang yang ada di level ini sungguh sangat menguras energi. Kita mau lihat dulu skala Hawkins ya. Jadi dari 12 penyintai, kita mau melihat tadi Kaleb dan Yosua itu optimis. Kita mau melihat optimis ada di mana? Ada di level power. Ada di level power, dan kalau kita lihat optimis itu energinya adalah 10 pangkat 310. Kita tangkap dulu ya, nanti kita akan bahas lebih lagi. Nah, kalau kita mau melihat 10 pengintai itu ada di mana? Ada di level force, ada di level takut, di mana energinya itu 10 pangkat 100. Dan sekarang kita mau melihat apa dampak dari orang-orang yang punya level force, dan juga apa dampak dari orang-orang yang punya level power. Hawkins meneliti ini selama kurang lebih 20 tahun, dan dia katakan bahwa orang-orang yang ada di level power, jadi tadi Kaleb sama Yosua itu punya vibrasi positif yang kuat, yang dapat mempengaruhi orang-orang yang ada di level force. Dan dari apa yang dia teliti, dia memberikan angka untuk kita dapat memahaminya. Yang pertama, kita lihat dulu dari level power yang paling dasar, yang disebut berani atau courage ya, yang kekuatan energinya itu 10 pangkat 200. Nah, apa yang didapat oleh Hawkins, dikatakan bahwa orang yang ada di level 10 pangkat 200 atau di level courageous ini atau level berani ini dapat menginfluence sekitar 3.000 orang yang ada di level force. Jadi kita melihat orang-orang yang ada di level Salomo ini dapat dipengaruhi oleh satu orang yang ada di level power di tingkat berani 10 pangkat 200 ini. Bisa ditangkap ya, makanya kita dapat melihat satu orang di level ini dapat menginfluence sekitar 3.000 orang yang ada di level force. Ini kita bisa ingat hal yang terjadi pada Petrus. Kita ingat waktu saat penyaliban Tuhan Yesus, Petrus menjadi orang yang penakut. Dia menyangkali Tuhan Yesus 3 kali. Tetapi waktu terjadi pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem, Petrus yang tadinya
ada di level takut. Kita bisa lihat ya di level force itu tiba-tiba dinaikkan oleh Roh Kudus, dia ada di level power berani. Makanya kalau kita lihat di khotbah pertama Petrus yang bertobat itu ada 3.000 orang. Sepertinya berhubungan ya dengan yang Dawkins tulis di sini. Jadi satu orang Petrus dapat menginfluence 3.000 orang yang ada di level force. Dan kalau kita mau melihat kejadian Petrus ini ada di hari raya Pentakosta. Demikian juga terjadi di hari raya Sukot yang kemarin sudah kita bahas, di mana mungkin kita tadinya di level yang force. Pada hari raya Sukot kita dapat blessing, kita kembali naik ke level power. Mungkin diawali dengan yang berani di level 10 pangkat 200 dulu, nanti perlahan-lahan kita naik ke atas. Jadi bisa lebih paham ya kita dengan apa yang kita bahas kemarin. Saya sedikit membahas dulu tentang influence ini ya. Dan tadi kalau kita melihat Kaleb dan Yosua itu ada di level optimis, level di mana 10 pangkat 300. Kita mau melihat apa yang Dawkins dapatkan. Dikatakan bahwa satu orang di level ini dapat menginfluence 90.000 orang di level force. Makanya tadi kita melihat bagaimana bangsa Israel yang galau mendengar berita yang viral. Kenapa? Karena lebih banyak yang menyampaikan berita busuk, ada 10 orang. Itu membuat bangsa Israel menjadi galau. Tetapi dengan 2 orang, ada Kaleb dan juga Yosua. Dan kalau kita lihat Kaleb dan Yosua ada di level optimis. Satu orang di level ini dapat menginfluence 90.000 orang di level force. Kemudian saya dengan cepat saja level 400 atau yang kita lihat di situ ada level berpikir, itu dapat menginfluence 400.000 orang di level force. Satu orang ya. Satu orang dapat menginfluence 400.000. Kemudian level cinta kasih rasa hormat yang ada di angka 10 pangkat 500 itu dapat menginfluence 750.000 orang di level force. Dan orang yang ada di level damai dan bahagia, di mana nilainya adalah 10 pangkat 600, itu dapat menginfluence 10 juta orang di level force. Dan satu individu di level 700, ini gambaran dari orang yang tercerahkan, orang yang punya kesadaran murni, tidak punya kelipot lagi. Ini dapat mengimbangi berapa? 70 juta orang di level force. Dari sini kita dapat paham kenapa Tuhan mau anak-anaknya ini terus naik level jiwanya. Karena semakin kita naik level jiwanya, kita dapat menginfluence jiwa lebih banyak. Tadi kita berbicara itu one by one, ya, bicara dari satu orang seperti Kaleb dapat menginfluence 90.000. Bayangkan kalau banyak orang di level Kaleb, itu bukan bicara dijumlahkan, tetapi itu menggambarkan kekuatan vibrasi positif yang corporate. Itu kekuatannya jauh lebih besar. Itu semakin besar orang yang dapat di-influence. Makanya saya sering di penutupan Kava Ministry, saya selalu berkata bahwa sharekan kepada yang lain supaya semakin banyak orang mengalami pembaharuan pola pikir. Dengan maksud apa? Dengan semakin banyak orang yang level jiwanya semakin tinggi, dan saat mereka berkumpul itu menjadi satu energi yang kuat untuk membawa perubahan khususnya di negeri kita. Dan saat ini kita mau melihat tentang keberadaan bangsa kita. Ya nggak apa-apa ya, saya sedikit membawa ini supaya kita punya pemahaman lebih lagi. Saat ini penduduk Indonesia di 2024 saya lihat ada 282.477.584 jiwa. Kalau kita mau melihat dari apa yang tadi Hawkins sudah bagikan, dibutuhkan berapa orang untuk menginfluence 282 juta jiwa ini? Dibutuhkan 4 orang yang ada di level pencerahan, itu dapat menerangi bangsa kita yang sedang ada dalam kegelapan.
Atau kalau tidak sampai pencerahan, hanya sampai di level damai, dibutuhkan berapa orang? Cukup 28 orang dapat menjadi terang bagi bangsa ini, maka bangsa ini akan mengalami sesuatu yang dahsyat. Kalau di level cinta dibutuhkan berapa orang? 377 orang. Kalau saja orang punya kasih Tuhan, cukup 377 orang yang benar-benar memiliki itu, maka dia dapat menerangi bangsa ini. Kalau di level berpikir dibutuhkan berapa orang? 706 orang. Bangsa ini akan mengalami terang yang ajaib karena ada anak-anak Tuhan yang bercahaya menjadi terang bagi bangsa ini. Di level optimis dibutuhkan berapa orang? 3.139. Dan di level courage atau berani butuhkan berapa? 95.000 orang. Kalau saja kita menyadari tentang ini, bukan soal jumlah, tapi bagaimana anak-anak Tuhan yang memahami keberadaan mereka. Level pencerahan itu tanpa kelipot, dibutuhkan hanya 4 orang. Dapat menerangi bangsa ini dari kegelapan berubah menjadi terang yang ajaib. Bicara tentang kemuliaan Tuhan yang dinyatakan atas bangsa ini. Dan kalau kita punya beban atas generasi muda bangsa ini, saya melihat jumlah anak Indonesia usia 15-19. Kenapa saya ambil usia-usia ini? Karena ini usia-usia mereka sedang galau. Diperlukan orang-orang yang menginfluence mereka. Dan dari jumlah yang saya dapatkan dari Badan Pusat Statistik, usia 15-19 tahun itu jumlahnya ada 22.122.887 jiwa. Dan saya tambahkan lagi usia 20-24 itu juga jumlahnya hampir sama, ada 22.287.527. Saya hanya mengambil usia 15, 19, dan 20-24. Kenapa? Karena secara hormonal mereka ini termasuk masih orang-orang yang galau. Makanya di level ini perlu orang-orang yang menuntun mereka. Nah, kalau kita mau melihat dari generasi muda ini cukup berapa orang untuk dapat menerangi mereka? 1 orang. Orang yang benar-benar tidak punya kelipot, dapat menginfluence, dapat menjadi terang dalam kegelapannya anak muda. Kalau di level damai butuh 3 orang. Level cinta butuh 37 orang untuk generasi muda ini. Level berpikir butuh berapa? 70 orang. Optimis 314 orang. Level berani berapa? 9.500 orang. Kita bisa selamatkan generasi ini. Kenapa? Karena jumlahnya orang Kristen Katolik di negeri ini ada 29,4 juta. Dan kalau saja kita punya tadi itu jumlah-jumlah tadi, kalau kita melihat dari 282 juta, itu sebenarnya hanya dibutuhkan 100.000 orang yang benar-benar punya terang Tuhan, punya level jiwa di level power, maka negara ini, bangsa ini dapat diselamatkan. Jadi kalau kita mau melihat yang dibutuhkan orang yang benar-benar sungguh-sungguh itu 100.000, kita 29,4 juta. Kenapa bangsa ini masih berada dalam kegelapan? Banyak hal yang terjadi di bangsa ini. Kenapa? Karena anak-anaknya masih tertutup dengan yang namanya kelipot. Anak-anak Tuhan tidak menyadari keberadaannya, bahwa mereka ada di akhir zaman ini untuk berdampak menjadi terang bagi bangsa ini. Gereja belum berdampak, karena kalau kita lihat kondisi bangsa ini ke depannya, kita perlu anak-anak Tuhan yang mengerti dan mau bertumbuh dalam level jiwanya, sehingga bangsa ini akan mengalami terang Tuhan yang ajaib, yang seperti tertulis di Yesaya 60. Tuhan sedang menantikan anak-anaknya memahami ini. Makanya kita mau melihat dari ini semua, seperti apa yang dikatakan Alkitab, bahwa segala makhluk sedang menantikan bagaimana anak-anak Allah bermanifestasi. Artinya apa? Mereka menjadi terang. Kita sebagai gereja perlu sadar akan ini untuk kita bisa membawa bangsa kita. Wajah sebuah bangsa itu bergantung
terhubung dengan keberadaan dari gereja Tuhan yang ada di sana. Kita bisa melihat keberadaan bangsa kita, itulah wajah dari anak-anak Tuhan yang ada di negeri ini. Ini waktunya, di akhir zaman ini kita mau seperti Kaleb dan Yosua yang terus punya jiwa yang optimis menghadapi apa yang ada di depan kita. Oh ya, saya sedikit ini keluar dari konteks ya. Saya teringat dengan Abraham, kenapa waktu dia berdoa tawar-menawar dengan Tuhan. Dia minta kepada Tuhan supaya Sodom dan Gomora itu tidak mengalami murka Tuhan. Dia meminta kepada Tuhan untuk minimal ada 10 orang benar, maka Sodom dan Gomora dapat diselamatkan. Kalau kita mau sedikit melihat ya, berandai-andai, kalau saja 10 orang benar yang dimaksudnya itu di level power yang paling bawah, jadi 10 pangkat 200 tadi di level berani, itu dapat menginfluence 3.000 orang. Kalau Abraham menawar, kalau ada 10 orang benar, itu bicara tentang 10 orang yang ada di level power. Jadi saya mengkira-kira kemungkinan jumlah dari penduduk Sodom itu sekitar 30.000 orang. Tetapi ternyata tidak sampai angka 10 pun. Hanya ada Lot dan 2 anaknya yang diselamatkan. Jadi sepertinya Abraham sudah mengenal ya skala Hawking ini. Ya, ini hanya sebagai intermezzo saja, saya mengkira-kira. Tapi kalau kita mau melihat anak-anak Tuhan ya, dari Abraham, Ishak, Yakub, Nuh, itu orang-orang yang hebat, orang-orang yang punya pola pikir yang luar biasa. Makanya Tuhan mau kita anak-anak Tuhan untuk kita dapat menjadi terang berdampak. Kita terus membersihkan kelipot kita. Bayangkan, 1 orang di level pencerahan dapat menyelamatkan generasi muda kita. Kenapa kita tidak mau mengejar itu? Kita terus mau hidup melepaskan semua keterikatan kita dengan yang namanya dunia. Kita tidak menjadi serupa dengan dunia. Itu cara kita melepaskan kelipot kita. Nah, dari semua yang kita sudah bahas hari ini, saya berharap kita semua mendapatkan sesuatu dari Tuhan, bahwa kita saat ini sedang memasuki satu era yang baru, era yang berbeda dari era-era sebelumnya, yaitu era AI atau Artificial Intelligence, di mana Tuhan berpesan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan takut untuk menghadapi era yang baru ini. Karena yang penting bukan yang berasal dari dunia eksternal, tetapi yang berasal dari jiwa internal kita yang terus dibangun sehingga kita dapat menghadapi keadaan zaman yang ada di depan kita dengan optimis. Dan soal nanti AI ini berbahaya atau mengancam keberadaan manusia, ini tidak membuat anak-anak Tuhan menjadi undur atau menjadi penakut. Karena saya yakin justru di akhir zaman ini akan tampil anak-anak Tuhan yang punya kapasitas excellent spirit. Karena saya tahu tanah perjanjian itu sudah ada benar-benar di depan kita. Dan di seri ini Kava Ministry cuma mau mengingatkan tentang era yang baru, dan kita harus mengerti tentang identitas kita, dan juga kita harus menjaga level jiwa kita supaya kita dapat menghadapinya dengan giat dan optimis. Dan kita semua yakin pasti kita akan melihat hal-hal yang besar di depannya. Karena sebagai anak-anak Tuhan kita punya kapasitas lebih, kita diciptakan untuk dapat mengalahkan dunia. Cuma masalahnya kita anak-anak Tuhan masih banyak yang berkompromi dengan dunia, sehingga kelipot kita masih tebal, sehingga kita punya pola pikir yang berbeda dengan pola pikir Tuhan. Kita lebih banyak memiliki pola pikir yang berasal dari dunia, dan itu adalah mentaliti perbudakan yang membuat anak-anak Tuhan banyak mengalami kekalahan. Untuk itu di era yang baru ini saya percaya kita semua mempersiapkan segala sesuatunya. Semakin lagi kita meningkatkan level jiwa kita, kita membersihkan kelipot kita dengan cara apa? Kita tidak kompromi dengan dunia.
dunia, kita menjauhi yang namanya kejahatan karena kita mau menjadi terang bagi bangsa ini, dan diperlukan anak-anak Tuhan yang memahami ini untuk kita dapat menyelamatkan bangsa kita. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi berkat, dan apabila Anda diberkati, saya harapkan dapat di-sharekan kepada kerabat, sahabat, keluarga, dan komunitas Anda, sehingga semakin banyak orang yang mengalami pembaruan pola pikir. Saya berharap kita semua ada dalam keadaan sehat, baik tubuh, jiwa, dan roh. Sampai bertemu di seri selanjutnya. Kita masih membahas tentang artificial intelligence. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.